Salam jumpa warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Utomo yang melayani di GKI Karangsaru Semarang dan saat ini dipercaya sebagai pendeta konsulen di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu kepada kami. Terlebih hari ini ketika kami boleh mengawali hari yang baru, kami diberikan kesegaran dan kebugaran oleh Tuhan. Kiranya kami boleh melayani Tuhan, kami boleh mengabdi, dan apa yang kami lakukan hari ini memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang dicintai Tuhan, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 53. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 53. Demikian firman-Nya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Warga Yakum yang dicintai Tuhan, saya memiliki sebuah gambar. Juga barangkali saudara pernah melihatnya. Satu gambar yang sederhana namun syarat dengan makna. Inilah kita. Inilah yang sering kita lakukan. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan itu yang terbaik di dalam diri kita. Ini yang kami perlu, ini yang saya butuhkan. Sehingga ketika Tuhan memiliki yang lebih baik, kita merasa bahwa saya mencintai apa yang saya miliki. Saya tidak mau apa yang Tuhan tawarkan. Saudara, perlu kita pahami, perlu kita yakini bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Apa yang diberikan Tuhan pasti lebih baik dari apa yang kita miliki. Tuhan tahu yang kita perlu, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan seringkali inilah yang menjadi kegagalan murid-murid Tuhan. Dari sejak zaman para murid sampai dengan kita hari ini. Kita mudah sekali salah memahami dan salah mengerti Tuhan. Seperti gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan angka 6 atau angka 9. Ketika kita melihat, karena kita ada di posisi melihat angka 9, maka kita akan mempertahankan diri bahwa inilah angka 9. Namun orang yang melihat dari posisi angka 6, maka ia pun juga akan bertahan dengan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami semua peristiwa, memahami perjalanan kehidupan kita, memang kita perlu untuk bijaksana. Oleh karena itu ketika kita berbicara tema bersyukur adalah respon iman, maka sangat penting sekali ketika kita belajar apa yang Tuhan firmankan melalui Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 53 ini. Saudara, ketika Tuhan berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka ketika mereka mendengar apa yang Tuhan nyatakan, kita bisa melihat catatan yang disampaikan oleh Yohanes. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jauh di luar nalar mereka. Jauh di luar logika yang mereka miliki. Bagaimana mungkin mereka makan daging Yesus? Lalu Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, memang ini bukan sebuah pengajaran yang mudah untuk dimengerti. Karena ini adalah metafora yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kita.
bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, dan bagaimana kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan, dan kita berjalan seperti apa yang Ia kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih kunci supaya kita memiliki rasa syukur dan itu menjadi respon iman kita? Maka saya singkat yes. Apa itu yes? Yes adalah Yesus sumber berkatku. Yesus sumber berkatku. Ketika kita menaruh pengharapan kita, menaruh jaminan kita kepada segala sesuatu yang fana, maka sesungguhnya itu menjadi sebuah kesia-siaan. Namun ketika kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Barangkali ini menjadi hal yang sulit, namun sesungguhnya Tuhan mau mengatakan hal yang jelas di ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah maksudnya. Jadi ketika kita makan daging Tuhan, ketika kita minum darah Tuhan, sesungguhnya bukan bicara bahwa kita makan daging dan minum yang lahiriah. Namun itu adalah sebuah ungkapan di mana kita akan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi sumber berkat kita? Apa yang hari ini menjadi perjuangan kita? Apakah seperti gambar ini? Kita sesungguhnya mencari uang, kita mengejar kekayaan, walaupun sesungguhnya nanti segala sesuatu itu menghantar kita kepada garis kehidupan yang kita lewati dengan percuma. Jangan terlalu sibuk mencari uang, sehingga kamu melupakan makna hidup itu sendiri. Apakah makna hidup warga Yakub hari ini? Apakah kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu? Apakah kita mengerjakan panggilan kita, pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya sekedar untuk memuaskan daging dan hasrat kedagingan kita? Yang kedua adalah berbicara S, yaitu sukacita kehidupan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Sang Pemberi kehidupan itu, maka sukacita kita, rasa syukur kita tidak bergantung kepada keadaan. Seringkali kita jujur harus akui sukacita, rasa syukur itu kita miliki ketika kita mendapatkan segala yang kita mau. Kita bersyukur ketika kita merasa bahwa apa yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan. Namun ketika perkara-perkara itu tidak terjadi, ketika kehidupan kita terpuruk, ketika kita di dalam tantangan, ketika apa yang kita harapkan kita dapatkan, maka seringkali kita kehilangan rasa syukur. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang bagus yang kita bisa ingat. Sumber kehidupan itu adalah hatimu. Pangkalnya pada rasa syukur dalam hati. Semakin engkau bersyukur, semakin engkau bahagia. Sumbernya di hati. Hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Hati yang ada di dalam kehendak Tuhan. Hati yang berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Syukurilah apa yang kamu capai saat ini. Karena ketika kamu mengeluhkan hidupmu, masih banyak orang yang ingin berada di posisimu. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita dipanggil Tuhan untuk berkarya melayani. Apakah makna panggilan Allah sudah tergeser hanya karena pundi-pundi keuangan? Kita di sini karena Tuhan panggil kita untuk bisa menyampaikan kemuliaan Allah itu kepada sesama kita, untuk bisa menyatakan berkat Tuhan itu sehingga mereka rasakan. Melalui pelayanan kita di lingkungan kesehatan, pelayanan kita membawa mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang kehilangan harapan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, saya teringat akan Oprah Winfrey yang pernah mengatakan demikian. Bersyukurlah untuk apapun yang telah Anda miliki, maka Anda akan memiliki lebih dari apa yang Anda miliki saat ini. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak dapat Anda miliki,
maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Jikalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini masih kurang dan kita berharap sesuatu yang belum kita miliki, maka kita akan terus mengejar hal itu dan kita tidak pernah mengalami yang namanya cukup. Kita akan terus merasa kurang dan kita merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Sukacita dan rasa syukur menjadi hal yang mustahil untuk kita nikmati. Tuhan berbicara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Oleh karena itu, ketika kita mau bersyukur sebagai respon iman, maka kita ingat, yes, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan pagi ini untuk memiliki rasa syukur sebagai respon iman. Bahwa kami bersyukur bukan karena hal-hal baik saja, namun kami bisa bersyukur dalam hal-hal yang mesti kami perjuangkan, dalam hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Berkati kami semua hari ini, dan kiranya kami boleh berkarya hari ini, mengabdi bagi kemuliaan Tuhan dengan rasa syukur sebagai respon iman kami. Amin. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan, warga Yakub. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes.